sebagai pemeluk Kristen, bukan lagi penyebar Kristen. Ya udah, kamu percaya aja sama mereka, sama Handayani kamu nggak percaya? Kamu percaya nggak enggak kalau lah, Yesus yang itu enggak, datang kalau yang itu enggak. udah aneh Enak kan? aja, giliran masa Handayani. yang pakai kolor saya percaya. Iya. Ya berarti gini teman-teman, giliran yang enak-enak kamu percaya gitu loh. Ya, makanya saya bilang berulang lah, sama seperti pendeta yang aku bisa mengeluarkan roh-roh setan dari dalam tubuh jemaatnya. Banyak ketahuan kebohongan. Namanya kebohongan ya sistematik lah. Kenapa? Karena ada keuntungan di situ, ada cuan, ada support dari gereja, ada uang, ada donaturnya nanti. Dapat uang kok. Kenapa nggak bisa berbohong kalau dapat uang? Gini deh. Kalau seandainya kalian umat Kristen mampu membuktikan Yesus pernah turun setelah dia naik ke surga dulu di tahun 1500 tahun di abad pertama, saya langsung jadi Kristen asal kalian bisa membuktikan ya. Dek, kamu percaya Nyi Roro Kidul nggak? Kenapa kamu nggak percaya? Banyak orang di Jawa sana percaya sama Nyi Roro Kidul. Kenapa kamu nggak ikut percaya? Kamu percaya tidak? Ini lucu nih. Kamu kalau bicara banyak. Saya memilih nggak percaya kalau masalah yang klinik-klinik seperti itu. Tapi kalau kenapa giliran orang bertemu, misalnya didatangi Allah, didatangi Isa, ya saya lah. Karena itu kepentingan agamamu. Ya karena itu kepentingan agamamu. Giliran orang mengaku ini bukan masalah kepentingan agama saya loh, Kak. Loh, gini ini masalah kenapa Muslim yang didatangi Isa, kok kenapa mereka ke Kristen? Itu kalau itu saya nggak percaya lah. Ini hipokritnya ini tunggu hipokrit ya, munafik sekali ya. Giliran si Handayani bilang ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya pelogi Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat dunia rifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan jika tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Berulang lah, sama seperti pendeta yang aku bisa mengeluarkan roh-roh setan dari dalam tubuh jemaatnya. Banyak ketahuan kebohongan. Namanya kebohongan ya sistematik lah. Kenapa? Karena ada keuntungan di situ, ada cuan, ada support dari gereja, ada uang, ada donaturnya nanti. Dapat uang kok. Kenapa nggak bisa berbohong kalau dapat uang? Gini deh. Kalau seandainya kalian umat Kristen mampu membuktikan Yesus pernah turun setelah dia naik ke surga dulu di tahun 1500 tahun di abad pertama, saya langsung jadi Kristen asal kalian bisa membuktikan ya. Sebetulnya itu aja, udah maksudnya nggak perlu Kristen sebetulnya. Aduh, udah ya. Saya tuh paling nggak bisa ngomong sesuatu yang klinik gini loh. Ya,
Kenapa kamu percaya Nyi Roro Kidul nggak? Saya tanya. Udah, sekarang saya tanya. Kamu percaya Nyi Roro Kidul nggak? Udah, sekarang saya tanya. Ya udah gini. Kamu percaya Nyi Roro Kidul nggak? Buka mic-nya tuh. Pantesan dia Kristen ya. Ternyata dia percaya gitu-gitu. Kamu percaya Nyi Roro Kidul nggak? Dek, kamu percaya Nyi Roro Kidul nggak? Kenapa kamu nggak percaya? Banyak orang di Jawa sana percaya sama Nyi Roro Kidul. Kenapa kamu nggak ikut percaya? Kamu percaya ini lucu nih. Kamu kalau bicara banyak. Saya memilih nggak percaya kalau masalah yang klinik-klinik seperti itu. Tapi kalau kenapa giliran orang bertemu, misalnya didatangi Allah, didatangi Isa, ya saya lah. Karena itu kepentingan agamamu. Iya, karena itu kepentingan agamamu. Giliran orang mengaku ini bukan masalah kepentingan agama saya loh, Kak. Loh, ini masalah kenapa Muslim yang didatangi Isa, kok kenapa mereka ke Kristen, itu masalahnya. Itu kebohongan. Saya bisa pastikan. Apakah mereka kurang mengenal Isa, dari Al-Quran? Itu bohong. Kamu aja nggak bisa buktikan kok. Itu bohong, dusta. Karena kata Yesus, bapak pendusta itu iblis. Memang iblis yang datang kepada mereka. Nah, jadi gini ya. Kamu mengatakan banyak kok orang Islam. Saya sudah buktikan. Orang yang percaya kepada Nyi Roro Kidul juga banyak. Kamu bilang kamu nggak percaya. Inilah kamu, karena kamu Kristen, makanya kamu gampang dibodohi sama mereka. Nah, sementara kamu sendiri tidak ada yang kenal satupun dengan mereka dan tidak bisa membuktikan mereka. Orang seperti kamu inilah iman karena doktrin, deh. Nggak apa-apa, silahkan aja. Kamu adalah orang yang beriman asal percaya saja tanpa perlu fakta-fakta ilmiah. Dan kamu inilah orang-orang yang tidak akan pernah memfungsikan akal dalam beriman, karena begitu mudahnya dibohongi. Ya tidak masalah lah, itu urusan kalian Kristen lah. Karena memang Allah sudah mengatakan dan Yesus sudah mengatakan bahwa orang-orang bebal ini matanya ada tapi buta, telinganya ada tapi tidak mendengar. Tapi nggak masalah, itu hak dan pilihanmu kok. Kamu mau percaya sama kesaksian palsu sama murtadin mah nggak masalah. Harusnya kamu percaya sama Handayani yang bertemu Yesus pakai kolor tuh. Dia juga mengatakan kok bahwa dia ketemu Tuhan pakai kolor. Kalau itu saya nggak percaya lah. Ini hipokritnya ini tunggu hipokrit ya, munafik sekali ya. Giliran si Handayani bilang ketemu, tunggu, yang bersaya putih baru saya percaya. Teman-teman, dia pilih-pilih teman-teman. Kalau yang berkolor dia nggak terima. Ini hipokritnya. Ya udahlah, ya udah terserah kamu lah. Kamu mau percaya mau nggak? Ya, saya nggak ada urusan. Apakah mereka sebetulnya kurang mengenal Isa sebagai utusan itu, jadi mereka pindah? Karena mereka berbohong. Jadi fik ya, mereka berbohong itu aja ya. Pengenalan Isa dari Al-Quran perlu diperdalam jadi sebetulnya. Kenapa harus diperdalam pengenalan Isa dalam Al-Quran? Ya supaya mereka misalnya didatangi Isa, mereka nggak kaget ke Kristen gitu loh, Kak. Sejak kapan mereka bilang mereka didatangi Isa? Mereka bilangnya didatangi roh-roh hantu kok. Yang roh tuh hantu, Holy Ghost. Mana ada Yesus itu? Yesus itu manusia. Yesus itu tidak pernah bentar. Iya, sama seperti Paulus. Kamu tahu Paulus nggak? Paulus itu mengatakan bertemu dengan Yesus. Padahal apakah Yesus itu adalah roh? Yesus itu manusia. Yesus mengatakan akan banyak penyesat dan nabi palsu membawa namaku. Dalam Matius pasal 7 nomor 15-21, bahwa yang tidak setiap memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga. Memang udah banyak yang akan datang penipu-penipu atas nama Yesus. Aku bertemu Yesus, bohong ya. Dan juga Yesus sudah mengatakan hal ini. Kamu baca kitab Matius 24-24. Konteksnya mereka cuma sebagai pemeluk Kristen, bukan lagi penyebar Kristen. Ya udah, kamu percaya aja sama mereka. Sama Handayani kamu nggak percaya. Kamu percaya nggak kalau Yesus itu datang? Yang itu enggak. Udah aneh kan? Aja. Masa yang pakai kolor saya percaya. Iya. Ya berarti gini teman-teman, giliran yang enak-enak kamu percaya gitu loh. Makanya saya bilang kamu ini orang udah. Yang bercahaya. Yaudah, ada lagi nggak yang lebih ilmiah yang bisa disampaikan? Kamu terserah deh, mau percaya sama hantu juga nggak apa-apa. Terusan kamu. Ada lagi yang mau dibahas? Ini nggak ilmiah banget soalnya. Ini kayak kita ngebahas tentang hantu, tau nggak? Ada lagi yang mau dibahas? Saya nggak terbiasa diskusi klinik gini ya. Saya terbiasanya diskusi akademik. Kita menggunakan literasi dan kita menggunakan informasi yang faktual, sejarah misalkannya. Saya nggak terbiasa bahas kesaksian manusia yang tipu-tipu itu ya. Apalagi nggak bisa dibuktikan. Oke? Ada lagi yang mau dibahas? Kalau nggak saya turunkan lah. Satu lagi deh ini. Apa? Terakhir lah. Kenapa sih Islam itu nggak percaya dosa waris? Padahal di Al-Quran, tunggu. Padahal di Al-Quran ditulisnya Adam setelah memakan buah yang dilarang itu ada kata-kata diusir, Kak. Padahal diusir ini maknanya kan berarti harusnya dalam gitu loh. Maknanya berarti ada sesuatu hal yang luar biasa gitu loh.
Satu ya. Kenapa kamu Ya. tetap Kristen? Karena kamu tidak berakal. Kamu percaya kepada klinik dan pengakuan orang-orang. Bentar dulu, enggak. Sebentar dulu. Enggak, jangan ini framing, justifikasi jangan nyerang langsung. pribadi dong, Bukan jangan menyerang framing, pribadi. ini justifikasi Itu dijawab. saya. Itu Kalau dijawab kamu dulu. tidak, ini saya sedang menunjukkan kenapa kamu tetap jadi Kristen, saudaraku. Ini kan kejujuran Loh, saya. saya Pertama, Kristen karena sebentar. kenapa? Gini saya loh, Kristen kenapa karena saya kalau justru karena saya- saya berakal karena Oke. saya lihat di Al-Qur'an Ya udah, ternyata jelaskan. Adam diusir gitu loh. Berarti ada dosa Kalau waris, kamu ada tidak siap sesuatu gitu loh. mendengarkan, kalau kamu tidak siap mendengarkan jawaban, jangan bertanya. Seharusnya kamu. Saya menjustifikasi Oke. di sini. Oke, silakan. Pertama, karena kamu adalah orang yang katanya berakal tapi tidak punya akal. Bagaimana kamu mengatakan pada saat bersamaan kamu berakal tapi kamu percaya kepada sesuatu yang kamu tidak bisa buktikan? Contoh tentang orang yang mengaku bertemu Yesus. Kamu percaya tanpa perlu membuktikan. Kamu pikir itu berakal? Namanya itu bukan berakal, tapi namanya pao dalam bahasa gaulnya ya. Nah, yang kedua, mohon maaf nih, ini bukan penyerang pribadi. Semoga dengan kata-kata saya kamu berpikir. Yang kedua adalah kamu menyimpulkan sendiri Al-Quran saya. Sejak kapan Nabi Adam dikatakan berdosa? Kesalahan belum tentu dosa. Jangan masukkan doktrin agamamu kepada agama saya. Dalam Kristen saya tahu. Tunggu, saya tanya kenapa Ini kan kok saya Islam lagi- nggak percaya dosa waris, sedangkan di Saya Adam lagi itu dikatakan ngejelasin, diusir. Dek. Kalau kamu tidak siap mendengarkan jawaban, saya juga tidak mau lanjutkan Itu pertanyaan menjawab. saya seperti itu, Liminho. bukan saya sedang memasukkan doktrin Makanya saya. dengarkan Kak. dulu. Saya tanya. Diam dulu, saya jelasin. Kamu siap dengarkan nggak? Kalau nggak, saya juga nggak mau maksa saya loh. jelaskan Capek. lagi. Kenapa kami tidak percaya dosa waris? Karena jangankan di Al-Quran kami, di kitab kamu saja tidak ada ajaran dosa waris. Itu tidak ada tertulis di kitabmu dosa waris. Jangankan di kitab kami, di kitabmu aja nggak ada. Yang kedua, sejak kapan Adam dikatakan berdosa? Tunjukkan datanya, jangan ngomong sembarangan. Kalau Adam diusir, itu karena dia memang sudah ditetapkan Allah menjadi khalifah di bumi. Karena konsekuensi ketika Allah katakan wala takrabah hadhihi sajarata fatakuna minaz zalimin. Jangan kau dekati pohon ini, kalau kau dekat maka kau zolim. Zolim kepada diri sendiri itu memang salah, tapi apakah dosa? Karena dosa itu konsekuensi dari apa yang Allah berikan. Apakah dia berdosa? Tunjukkan datanya. Nah, kamu bicara menggunakan ayat saya, tapi kamu pakai doktrin Kristen. Nggak bisa, Dek. Dalam Kristen upah dosa adalah maut. Di dalam Kristen, manusia yang baru lahir saja itu sudah berdosa. Kita beda konsepnya. Di Islam, dosa itu adalah konsekuensi dari perbuatan salah. Tidak berbentuk, tidak bersuara, tidak berbau, itu namanya dosa. Dan dosa ini bisa dikurangi, bisa ditambahkan, bisa dihilangkan sama Allah. Kalau kamu mau mengatakan Adam berdosa dan dia punya dosa waris, pakai data kalau bicara, jangan pakai asumsi liar. Udahlah, percaya sama orang ngaku-ngaku ketemu Tuhan. Ini aneh tanpa bisa membuktikan. Saya bertanya tadi. Kan saya ngajarin kamu di sini. Kalau nggak, saya bingung. Saya Ini sedang- kan room edukasi. Kalau di sini Saya tidak nggak mau framing diedukasi, nggak doktrin. usah naik. Dek, saya ini kan memberitahukan penilaian saya terhadap kamu. Wajar kamu jadi Kristen. Ternyata pantes. Karena kamu bukan orang-orang yang menerima informasi itu menggunakan critical thinking. Katanya berakal. Ketika orang aku ketemu Yesus, kamu langsung percaya tanpa perlu kamu membuktikan. Ini kan namanya apa? Imani buta ini namanya. Nah, nanti kalau Saya suatu saat jadi saya membohongi dimarahin kamu, sih. bukan dimarahin adekku, Liminho. Ganteng kayak Liminho gini masa dimarahin? Nggak mungkin lah. Rambutnya miring ke samping gini masa Uni marahin? Ini kan berbagi informasi di sini. Masa lurus ke bawah. Ya kan Oke, terserah, mau poni Dora boleh, poninya si apa namanya tuh yang nyanyi anak-anakku itu juga nggak apa-apa. Andika Poninya Kangen Band. Cangcuter. Poninya Cangcuter aja bagus. Kamu mirip Cangcuter, emang mirip sih. Jadi gitu ya adindaku, nggak apa-apa kamu percaya dengan orang-orang yang mengklaim ketemu Yesus. Tapi kalau kamu sendiri tidak bisa membuktikan tapi kamu percaya, itu kan samanya namanya iman buta, deh. Akhirnya kamu nanti percaya sama perdukunan loh, nanti bahaya loh. Orang-orang kayak kamu nih, kalau saya bohong nih ya, saya datangin kamu nih, Liminho, saya kemarin bertemu Yesus, saya udah jadi Kristen, pasti kamu senang banget. Ini nih Pak, padahal saya nggak bohong. Kamu nih gampang dibohongi.
Hati-hati lo kamu ketemu Kalau cewek yang suka bohong. kalau saya diceritain kayak gitu, diceritain kayak gitu, saya bilangnya gini, lo bukannya di agamamu ada Nabi, ada Yesus, ada Isa gitu. Kenapa kamu terus kamu apa malah kaitannya? pindah Kristen gitu? Ya karena saya dapat ngomongnya gitu. kan malah. kan kalau di Kristen kan di gereja kan dapat donatur nanti kalau udah ngaku-ngaku jadi Kristen. Kamu tahu nggak Ya, MKC? itu mereka Bentar, lain bentar, lah bentar. kalau mereka mungkin Bentar, enggak mereka usah. cari Saya uang ini di udah. di gereja. Kamu tahu nggak MQ Celuk? MQ Celuk itu udah sampai 100-an juta loh di rekeningnya gara-gara dia mengklaim bertemu Yesus lah inilah. Aduh, kita udah tahu itu. Kamu tahu bisnis gereja nggak tahu kamu. Makanya belajar Lee Min Ho. Ini kan kamu ganteng banget nih kayak Lee Min Ho nih walaupun poninya Andika Kangen Band. Tapi tetap kamu harus pintar. Pintar lah dekku, berpikir lah ya dek. Harus kritis dek. Aduh. Apakah benar dia bertemu Tuhan? Jangan-jangan itu adalah iblis. Karena ada di kitab kamu tertulis bahkan iblis bisa menyamar mengaku-ngaku jadi terang. Yesus sudah bilang berkali-kali, kalau ada yang mengaku bertemu Yesus, Mesias ada di padang gurun, Mesias ada dalam bilik, jangan kau percaya. Giliran orang ngaku-ngaku ketemu Yesus di atas Ka'bah, kamu percaya naik haji Yesus? Dada haji. Ya gitulah. Kalau justru kalau mereka jadi Kristen, mas saya senang sih malah teman saya nambah. Iya iyalah nambah populasi kekristenan kan. Tapi biar kalau bisa saya kalian jadi- melakukan saya jadi- tunggu. Kalau kalian Saya jadi Kristennya muslim banyak yang kalian taat, senang. saya malah bersyukur saya didatangi Isa gitu. Nggak ada kayak gitu-gitu. Emang siapa kamu didatang-datangi Nabi? Emang penting hidupmu gini loh dek. Minimal kalau kita ini Ya, penting buat barangkali mau peradaban. ditambahkan imannya kan bisa. Dek, kalau kamu ingin didatangi Nabi, ya nanti kamu di surga ketemu sama Nabi. Ini enak banget kamu pengen ditambahkan imannya didatangi Nabi. Emang penting kamu buat peradaban? Enggak, Dek. Kita ini nggak penting buat peradaban, Dek. Kecuali kita ini penting buat peradaban, baru didatangi Nabi. Nah, satu lagi nih yang aku kasih tahu sama kamu nih Lee Min Ho. Kita tuh jangan NPD. NPD itu narcissistic personal disorder. Seolah-olah kita nih penting banget, eksis banget didatangin Tuhan. Siapa lu gitu loh didatangin Tuhan. Kalau emang Enggak, Tuhan itu barangkali- mau, hah? Barangkali lagi imannya lagi lemah kan bisa jadi. Aduh, Lee Min Ho, udahlah Lee Min Ho Iya ya. dong, bukan Ya udah, ya masalah udahlah. saya mau jadi tokoh peradaban, misalnya iman saya lemah Iya lah, kan aku mau sholat bisa. maghrib dulu ya Lee Min Ho ya. Intinya Lee Min Ho tetap aja jadi Kristen ya. Karena kalau kamu jadi Islam nanti aku yang pindah ke kejawen. Malu aku kalau ada orang Islam yang ngaku-ngaku saya ketemu Nabi, kamu percaya. Saya ketemu sama ini, kamu percaya. Nggak boleh di Islam itu justru nggak kayak gitu. Dalam Islam itu justru harus kritis berpikir. Nggak boleh percaya-percaya aja, oke? Oke. Kamu asal Oke, jangan Kak. aku jadi Nabi Luga aja ya, Dek. Bahaya kamu nanti nih. Ya cukup Luga. cukup Luga Tambunan aja ya. Atau nggak? Banyak loh. Banyak bukan cuma Luga Tambunan. Nafiri ngaku udah pernah ke surga. Banyak loh orang Kristen ngaku udah pernah ke surga loh. Ada cewek kemarin itu yang dikatanya dihamili sama Yesus, ada juga loh 2 orang cewek itu. Ya loh. udah biarin mereka lah. Lagi biarin tuan mereka, kamu nggak biarin. percaya. Giliran itu kamu Ya, nggak udahlah, percaya. biarin. Aneh. Udah salat dulu aja. Ya udah salat. Salat dulu aja kak udah. Nyanyi dulu lagu Andika Kangen Band. Karena yang membeku hararaku. Oke. Satu lagu dari Kangen Band. Oke. Udah gitu aja kak. Iya, makasih ya dek ya. Sehat-sehat ya dek ya. Salam toleransi dek. Makasih. Dadah adekku Lee Min Ho. Apa yang ku rasa, apa yang ku apa kau rasakan, apa kau rasakan, apa yang gitu apa? Ya, adik itu namanya Lee Min Ho guys. Hari Jumat itu kan banyak bang. Hari Jumat itu nggak sekali aja. Bukan berarti Nabi Muhammad tahu. Nabi Muhammad menyebutkan apa yang diberitahukan kepada Nabi Muhammad. Bukan berarti Nabi Muhammad tahu spesifiknya hari Jumat kapan kiamatnya. Kan yang dikatakan mengetahui hari kiamat itu kan kapan detailnya. Nabi Muhammad kan nggak tahu. Cuman beliau memberitahu apa yang diberitahukan dari Allah. Hari Jumat kan banyak. Hari Jumat kapan coba? Hari Jumat besok, hari Jumat nanti. Berarti itu termasuk semak tanda-tanda berarti- gitu ya. Bukan tanda-tanda. Seorang nabi itu diberikan informasi yang memang Allah beritahukan kepada mereka apa yang memang mereka harus ketahui gitu loh. Nah, ketika Nabi Muhammad mengatakan bahwa hari kiamat itu adalah hari Jumat misalnya kan, bukan berarti Nabi Muhammad mengetahui secara detail hari kiamat, tapi beliau diberitahukan informasi lebih karena beliau seorang nabi. Kan
Kan hari Jumat kan banyak bang. Udah berapa kali Jumat? Coba abang umurnya udah berapa? Itu berapa kali Jumat? Coba hari Jumat mana coba? Emang ada Nabi Muhammad? Kecuali Nabi Muhammad bilang gini, hari kiamat terjadi pada hari Jumat tahun 2025, tepatnya bulan Juni, hari Jumat kedua jam 1. Baru tuh agak curiga kita. Katanya Nabi Muhammad nggak tahu, tapi kata Nabi Muhammad tahu. Lagi pula kalau Nabi Muhammad tahu juga nggak aneh kok bang. Kan dibilang begini, tidak ada siapapun yang tahu kecuali hanya Allah. Kalau Allah memberitahu, apa masalahnya? Bukan berarti itu kontradiksi. Dan dengar dulu nih, hari kiamat tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Kalau Allah beritahu, apakah kontradiksi? Ya enggak lah. Yang tahu di mana letak kunci berangkas hanya abang. Tidak ada satupun orang yang tahu. Tapi ketika abang beritahukan orang lain, kontradiksi? Enggak lah. Kenapa? Karena hanya abang yang tahu, lalu abang berhak memberikan tahu. Lagi pula Nabi Muhammad kan nggak dikasih tahu detailnya juga. Jadi inilah abang terjebak dengan orang Kristen dari framingan kata-katanya. Karena apa? Karena mereka adalah umat yang putus asa. Karena mereka di dalam kitabnya Tuhannya nggak tahu kapan hari kiamat. Yesus nggak tahu. Makanya mereka maksa Nabi kita tahu gitu. Di situ kan diteruskan di itu hadis selanjutnya itu kan bahwa hari Jumat itu kan sang-sangkala pertama itu ditiupkan, maka sang-sangkala kedua itu ditiupkan pada hari Jumat itu tuh ya. Gitu Mbak ya. Terus iya, masalahnya apa bang di situ? Hari Jumat kan banyak. Emang Nabi Muhammad bang, pengetahuan Nabi Muhammad itu melebihi pengetahuan manusia biasa karena Allah yang beritahukan. Kenapa? Itulah kita umat Islam ini berbeda. Terus kenapa tapi di apa? surat itu di Al-Quran hanya Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan Nabi Muhammad kok sudah membocorkan bahwa abang kiamat nih itu hari tidak Jumat, membocorkan bang, tapi memberitahukan bahwa harinya Jumat, sebagian tanda-tanda kebesaran Nabi Muhammad sebagai Nabi. Jumatnya Jumat kapan? Abang kok nggak ngerti? Abang kayak pertanyaan orang Kristen, pertanyaan abang ini. Tapi dikasih tahu, katanya minta pencerahan, dikasih tahu malah. Saya kan sudah minta pencerahan gitu. Berarti ya mungkin kurang lebihnya juga sama seperti yang saya pikirkan gitu. Ya sama lah. Jangan duduk-duduk oten teman-teman. Dia muslim. Memang tidak semua orang Islam itu. Gini bang, nih saran saya nih bang ya, supaya pemahaman agama baik itu ada caranya bang. Pertama belajar, kedua beramal. Beramal dan belajar. Kalau kita belajar tidak beramal soleh, pemahaman kita nggak akan bagus. Makanya banyak orang-orang fasik dari kalangan orang berilmu tuh, karena dia tidak beramal soleh. Yang kedua adalah amal soleh bang. Abang beramal soleh, tapi abang tidak belajar, bisa jadi Allah titipkan pemahaman yang baik kepada abang. Menghindari diri dari fasik nih ya, biar nggak fasik nih, biar supaya nggak zindik. Kalau abang ingin tahu pemahaman Al-Quran, pakailah perkataan para ulama. Apa menurut ulama, itu ikuti. Nah, kalau abang bilang bahwa itu kontradiksi, justru saya yang bingung, kontradiksinya di mana? Nabi Muhammad hanya memberitahukan hari Jumat itu banyak, hari Jumat kapan? Itu tidak menunjukkan bahwa Nabi Muhammad tahu secara detail tentang hari kiamat. Nah, dan satu lagi bang, ingat ya, abang harus tahu posisi Nabi Muhammad itu sebagai siapa. Sebagai siapa dia? Dia sebagai Rasul. Nah, apa yang dia ucapkan itu bukan dari pengetahuannya bang, tapi dari apa yang Allah perintahkan untuk diucapkan. Jadi dia nggak tahu, cuman dia tidak tahu, cuman dia diperintahkan untuk menyampaikan apa yang Allah perintahkan. Gitu loh. Jadi bukan dari pengetahuan dia, dari hasil ini dia diperintahkan Allah untuk menyampaikan. Makanya abang lihat tuh dalilnya tuh, semua perkataan Nabi Muhammad itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, bukan dari dirinya sendiri, tapi perintah yang Allah mengizinkan kita mengetahui bahwa hari salah satu kiamat adalah hari Jumat. Tapi hari Jumat kapan? Jumat kan banyak. Jumat besok ya nggak tahu, Jumat besoknya lagi kan nggak tahu. Gitu bang. Kalau di Indonesia Jumat, tapi kalau di Singapura baru Selasa, gimana itu? Emang abang bisa memastikan bahwa kiamat itu langsung bedak semua, nggak bergantian? Emang abang bisa memastikan? Nah inilah kenapa nih saya ingatin nama abang nih ya. Banyak orang Islam dari zaman dulu menjadi sesat dan fasik dikarenakan mereka
menuhankan akalnya tapi tidak mau belajar Al-Quran. Mereka tidak belajar dulu sama ulama tapi pakai akal. Sementara di dalam Islam itu dikolaborasi bang. Kita sebelum menggunakan akal karena kita belum berilmu, abang pakai kata ulama. Misalnya abang cari dari menurut pendapat Imam Syafi'i sebagaimana cara memahaminya, menurut Imam ini bagaimana cara memahaminya. Tapi kalau abang baca Al-Quran terjemahannya, lu bang pakai akal, abang memikirkan sendiri, salah. Karena abang nggak ngerti nahu sorof, mungkin nanti takutnya abang nggak ngerti apa itu lugahnya, bagaimana terjemahannya, nggak ngerti romantiknya seperti apa. Ya. Saya belajar, tapi saya belum boleh mengajarkan nahu sorof. Cuman saya belajar karena saya tahu. Abang jangan tanya-tanya pribadi saya lah. Ngapain tanya-tanya pribadi, nggak boleh. Saya bukan orang yang harus menjelaskan pribadi saya di sini. Itu. Iya, siap. Nah, yang terakhir nih, untuk supaya memahami agama Islam dengan baik, belajar sama guru yang mursyid, yang betul-betul kredibel. Di sini, bang tahu nggak? Ini ibarat kata abang sedang mencoba belajar bertinju, tapi naik ke ring tinju. Ini kan ring dialektika nih, bukan tempat belajar intern. Abang naik ke sini, ketika abang masuk ke dalam ring tinju, abang bakalan ketabok. Serius bang, karena ring tinju bukan tempat belajar bertinju. Kalau mau belajar tinju ada tempatnya. Ring debat bukan tempat belajar agama, tapi ini tempat dialektika. Tapi ketika berdialektika bisa jadi orang belajar di bawah, gitu. Jadi saya khawatir nih. Tadi tuh yang di bawah tuh ngechat. Abang itu oten, abang itu oten. Nah ini yang saya khawatirkan. Ada syubhat. Karena pertanyaan abang itu persis pertanyaan orang Kristen. Padahal abang Islam gitu. Saya tidak terpengaruh oleh orang. Saya cuma ingin mencari pencerahan sendiri. Masalah iman ya, itu. jawaban saya itu aja ya. Iya. Bahwa toh pun hari Jumat kapan? Hari Jumat kan banyak. Jadi bukan berarti Nabi Muhammad tahu secara pasti hari kiamat. Itu aja sih. Berarti baginda Nabi Muhammad SAW tidak membocorkan itu ya di hadis Bukhari nomor 854 itu ya. Apa? Itu hanya tidak membocorkan hari kiamat itu. Bang, istilah mengatakan membocorkan itu penistaan terhadap Nabi kita loh. Seolah-olah Nabi Muhammad memberitahukan sesuatu yang tidak boleh dia beritahukan loh. Karena membocorkan itu kan gini bang. Abang coba definisi membocorkan. Saya punya rahasia sama abang. Terus saya bilang berarti abang tidak amanah. Nabi Muhammad sifat utamanya amanah loh. Tablik, amanah, sidik. Jadi ketika abang bilang Nabi Muhammad membocorkan, abang nggak sadar. Abang udah menghina Nabi abang sendiri. Saya tidak menghina, saya kan cuma ingin mencari pencerahan. Saya kasih pencerahan. Ketika kita mengatakan, abang sendiri bilang nih, Nabi Muhammad apa tidak membocorkan? Kok membocorkan? Nabi Muhammad itu tablik sifatnya. Tablik itu apa? Menyampaikan. Nabi Muhammad itu amanah. Amanah apa artinya? Dipercaya. Lah apa iya Allah membisikkan sesuatu yang nggak boleh disampaikan? Kan membocorkan itu abang tahu definisi membocorkan. Abang punya rahasia nih, abang cerita ke saya bocorkan ke orang lain. Saya tidak amanah. Masa Nabi Muhammad dibilang membocorkan? Kan ini ngeri bang, disi-disi begini bang. Dalam konteks ini saya kan bertanya gitu loh mbak. Kan saya bilang kalau abang bertanya ke saya, justru saya tidak terima dengan perkataan itu karena itu konsekuensinya menista. Nabi Muhammad membocorkan. Kan definisi membocorkan itu seolah-olah omongan yang tidak boleh dikabarkan tapi dikabarkan. Berarti Nabi Muhammad nggak amanah dong konsekuensinya kan. Makanya saya bilang saya ini pendialektika. Saya nggak cocok jadi gurunya orang Islam. Saya emosian. Saya lebih kesel kalau ada orang Islam pemikirannya kayak Oten ketimbang Oten gitu loh. Karena saya berharap seluruh umat Islam itu akidahnya tidak ada yang belok. Harapan saya. Tapi ketika ada orang Islam pertanyaannya ke Oten, saya kesel. Makanya saya nggak cocok jadi guru orang Islam. Karena saya baru jadi calon ustazah. Nanti 5 tahun lagi saya ngajarin orang Islam. Kenapa? Saya emosian soalnya. Masa ada orang Islam ngomong kalau Nabi Muhammad membocorkan? Kesel bang saya gitu loh. Saya itu tanya kok abang mbaknya kok nggak nyampe kan gitu saya, maksudnya. Kan saya udah bilang ketika ada orang Islam mengatakan apa Nabi Muhammad nggak ngebocorin, nggak sadar apa dengan omongan itu kayak Nabi Muhammad ngebocorin. Emang lu nggak percaya Nabi lu amanah? Emang lu pikir Nabi lu nggak tablik? Kan gitu. Wajar kan saya emosi ngelihat orang Islam yang narasinya tuh kayak Oten tapi dia ngaku Islam. Nabi Muhammad ngebocorin.
Cobalah abang pikirkan, renungkan itu. Membocorkan itu definisinya abang membocorkan rahasia kita loh. Artinya abang tidak amanah. Apa iya abang percaya Nabi Muhammad nggak amanah? Ya percaya. Nah, Sebagai udah sesuatu hal salah berhentilah. sebagai tauladan buat Ya udah, berhenti umat menggunakan Islam diksi semuanya itu. gitu. Ya udah, hati-hati bang. Setiap perkataan kita yang tidak ada sandarannya kepada ulama, takutnya Dari nanti awal kayak kan saya sudah Oten. bilang ingin meminta pencerahannya gitu loh, Mbak. Bang, gini loh, abang kan minta pencerahan saya mencerahkan abang. Tapi kalau caranya saya sentil abang, saya pukul abang, itu hak saya. Kalau abang nggak terima kan bisa turun. Emang saya kalau ngajarin gini, makanya saya belum bisa jadi ustazah sekarang. Apalagi saya ngajarin orang dewasa, bang. Anak kecil aja kalau memang berhak dimarahin boleh loh. Jadi kan saya jadi guru di sini kan. Nah abang diajarin malah nggak terima. Kalau abang nggak mau ke saya ya kan tinggal abang turun. Oh maaf nih saya nggak terima kalau gurunya model gini marah-marah misalkannya kan. Iya, saya Nah, saya terima. emang orangnya- Saya Nah kan ya tanya, udah saya jangan terima. sedih kalau gitu, jangan sedih. Saya nggak Jangan pernah sedih, sedih. terima. Saya Saya ini- guru yang tegas. Nah Iya. udah. Saya Udah, juga kalau terima saya kasih itu lebih sudah baik diberi keras dan tegas pemahaman itu. sama orang, biar orang cepat sadar gitu loh. Hati-hati dengan ucapan lisan kita. Kita Berarti tuh itu bukan tidak- orang Kristen yang ngomong sembarangan. Tidak kontradiksi berarti Ya. ya. Tidak kontradiksi. Kontradiksi itu diksinya yang kontra, misalkannya. Tidak ada yang mengetahui tentang hari kiamat, misalkannya kan. Kapan hari kiamat itu tidak ada yang tahu, misalkannya, ya kan? Ya. Ternyata Nabi Muhammad menceritakan detail hari Jumatnya, Jumat Juni tahun 2025, jamnya tepat sekian. Artinya detailnya sudah diberitahukan, baru kontradiksi. Hari Jumat kan banyak, ya. Bang. Hari Ya, Jumat gini ya, kapan? sebelumnya dari awal saya minta maaf apabila ada kata-kata Nggak apa-apa lah, saya kan yang kurang biasa. tepat ya. Mbaknya yang ada di bawah juga Nggak, istighfar ada aja kita. teman-teman. Sama Allah kita istighfar. Iya. Saya karena hanya manusia biasa, tempatnya salah dan dosa ya. Semoga saya bisa nanti naik lagi kapan-kapan ini, Mas. Sama-sama ya Bang ya Bang. Minta maaf ya, Iya. saya tuh memang orangnya itu sedih kalau lihat umat Islam itu maksudnya gini Bang ya. Itu kan perkara akidah ya. Akidah itu kan perkara yang fundamental dalam agama kita. Contoh tentang Allah, tentang Nabi, tentang Al-Quran, tentang para malaikat, tentang qada dan qadar. Itu adalah menjadi rukun imannya kita gitu loh. Rukun iman kita. Hal yang memang kita harus paham karena kita sudah diajarkan dari kecil. Nah, ketika kita mengucapkan sesuatu yang tidak pernah diucapkan ulama kita harus berpikir dulu nih. Kalau saya bilang Nabi Muhammad membocorkan, apa iya membocorkan itu diksi yang tepat? Nah, saya itu harus tegas dan keras karena saya tuh lagi nggak ngajarin bayi gitu loh. Abang orang dewasa. Nah, Oke. saya tuh ingin sekali gini loh. Lebih baik abang dipecut untuk cepat sadar bahwa saya harus belajar lagi nih akidah saya nih. Daripada saya lemah Iya. lembut sama abang Iya, tapi terima kasih, Mbak. menenggelamkan Pada gitu. awalnya, pada intinya saya tidak ingin apa-apa, saya cuma ingin memberi pencerahan buat diri saya sendiri. Sekali Nggak lagi usah terima minta-minta saya kasih. panggil nih orang-orang di bawah. Nggak usah dites, beliau ini orang Islam guys. Aku percaya dia Islam. Nggak usah dites-tes. Udah aku bilang berkali-kali. Udah dia Islam. Kalian Dites nggak umat apa-apa. Oh, nggak usah. Gini ya teman-teman Muslim. Terkadang kita Siapa itu itu yang seolah penting bacaan nggak usah sholat itu? dipikirin. Nggak usah, Saya nggak usah. belajar Safinatun Nggak Najah usah. itu sudah khatam. Nggak usah. saudara-saudara. Nggak usah. Safinatun Itu nanti Najah ada sudah sombong. khatam. Nanti ada sombong nanti. Nggak usah. Nanti ada sombong nanti. Ya gini Ini aja, teman-teman ya. mohon maaf semuanya karena tadi hanya mungkin kesalahan saya Apalah. pribadi sebagai manusia biasa. Nggak, saya diksinya aja yang saya kesel tadi itu Iya, diksi tempatnya salah dan membocorkan dosa itu. ya. Mohon khata wa nisyan, tempatnya salah dan dosa. Mohon maaf semuanya, terima kasih sudah dinaikkan. Akhir kata wallahu muwaffiq ila qaumin thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, tapi jangan turun dulu Bang, izin, jangan turun dulu. Teman-teman, aku minta tolong dengan sangat. Kita jangan alergi fakta. Kalau ada saudara kita yang misalkannya mereka mendapatkan pertanyaan dari Oten, mungkin tidak mengguncang imannya, tapi mereka mencari kata-kata supaya Oten bisa ngerti cara menjawabnya gitu loh.
Bukan berarti mereka itu nggak paham agamanya. Cuman saya kan di sini harus keras dan tegas. Pertama, saya di sini tidak hujan. Yang kedua, kata-kata diksi itu diksi yang sangat menakutkan untuk diucapkan. Teman-teman nggak perlu nuduh-nuduh saudara kita Islam itu Kristen. Nggak apa-apa, nggak usah lah. Kita juga harus ini loh, harus buka melek. Banyak saudara kita yang Muslim itu yang bisa jadi memang perkara akidah memang agak kurang, jadi nggak apa-apa, saling belajar kita. Jangan teman-teman itu langsung itu tuh. Ya beliau Ini Islam saya kata udah. boleh ya. Ini apa? Ya. Ini apa ini? Ya, antum Islam insya Allah. Ini saya khawatirkan Bang. Ini Ini apa kenapa ini? saya khawatirkan Anda ke-trigger jadinya. Tadi Anda bilang apa Anda ini? tidak peduli. Bang, antum Ini apa ke-trigger ini? Bang. Tadi antum bilang antum nggak peduli penilaian orang. Akhirnya antum ke-trigger Bang. Saya Ini itu kenapa? suka dari awal tuh sudah minta pencerahan, minta pencerahan Iya. aja. Iya, Tapi udah, nggak hendaknya usah. yang Ya kalau saya kan memang nggak bisa santai soalnya. Enggak, kalau saya sama orang Islam memang nggak bisa santai karena saya nggak mau orang Islam itu terlihat bodoh depan orang. Itu saya, jujur saya bilang, karena saya mau menghormati setiap orang Islam. Ya, Saya tidak emang mau saya satupun betul. saudara saya. Karena Enggak, saya nggak mau. Brother, ini baper nih. Ilmu faridatun ala kulli muslimin. Enggak, Saya ini masih saya- tahap mencari ilmu, Mbak, gitu, Mbak. Iya, saya Gitu. tahu. Saya bilang saya tidak mau di depan orang Kristen saudara saya terlihat bodoh. Itu kan saya tidak mau. Kan saya menghargai Ya antum. nggak apa-apa. Udah ya. Orang bodoh yang mau belajar itu lebih baik daripada orang bodoh. Astagfirullah, kan lama-lama debat kan teman-teman. Gitu. Itu kan saya menghargai antum loh, nggak saya turunin dari tadi loh. Akhirnya antum debat sama saya. Iya, saya juga- Saya yang saya tidak juga mau menghargai antum semuanya. Kan dihina saya sudah sama minta orang maaf. Kristen. Kan saya Iya, sudah tapi minta maaf. antum ke-trigger, bro. Udah ya, udah kalau gitu daripada panjang nih ribet urusannya nih, ya. Udah ya. Iya. Oke ya, makasih Ya, ya. terima kasih semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Asyhadu an la Ya. ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kan gini loh teman-teman, saya ini kan dari dulu ndak mau saudara saya yang Muslim itu dihina sama orang Kristen, paham ya? Kan dari dulu saya sudah bilang, tempat berdebat itu bukan tempat belajar intern Islam. Kenapa? Sama kayak kalian masuk ring tinju. Kalau masuk ring tinju, siap-siap ketabok. Nah, saya tadi tegas, nggak bisa terima Rasulullah kok ngebocorin, kan aneh gitu loh. Masa kita sebagai umat Islam punya diksi itu terlintas di pikiran kita begitu terhadap Rasul kita? Karena kalau membocorkan itu kan jelek tuh diksinya. Aku keras di situ, Bang. Sama kayak gini, anak aku misalkannya, tiba-tiba anak aku gini, "Ibu, Allah itu laki-laki ya?" Apa sih, Rum? Itu kan aku emak-emak. Ya aku wajar marah. Aku takut gitu loh. Dan aku tidak mau saudara aku yang ngakunya udah baca Sapinatun Najah. Tapi pertanyaannya kan gitu. Jadi aku khawatir dihina gitu loh. Apalagi di bawah udah banyak yang bilang oten kan akhirnya fitnah. Kasihan dianya gitu loh. Tapi abangnya nggak paham maksud aku. Malah dia merasa kalau aku ngerendahin dia mungkin. Aku nggak mau. Aku nggak mau satupun umat Islam terlihat bodoh depan orang Kristen. Kenapa? Kita tuh manusia yang berakal. Wallah. Aku lihat orang Islam masuk ke oten itu diolok-olok gitu. Aku sedih liatnya. Kalian Islam loh woi. Masa kalian mau menggonggong kayak oten gitu. Kita itu manusia punya harga diri. Rasulullah ajarkan kita juga menjaga harga diri kita. Rasa malu itu sebagian dari iman. Nah, kalau misalkannya pertanyaannya di DM, misalnya kan nggak ada yang tahu tuh kalau dia kan nggak tahu tentang itu di DM gitu. Saya tuh ini tadi satir dari tadi, tapi nggak ngerti gitu. Dan saya nggak mau juga orang Islam tuh kayak kita tuh kayak gini ya, kayak seolah-olah tuh orang Islam tuh semuanya pinter-pinter. Enggak guys. Kita semuanya tuh masih banyak keterbatasan. Aku emang tahu kok masalah akidah tuh. Ada orang-orang yang bahkan tau nggak, ada orang Islam yang bilang gini, Tuhan itu kan ada di mana-mana katanya. Kaget nggak kalian? Ada. Dan kita jangan alergi dengan fakta itu. Tapi mereka kalau ngomong jangan dipublik. Kenapa? Kayak kelihatan bodoh gitu loh. Ngerti nggak sih? Kayak gini loh, kayak ya Allah gitu kan, masa gitu aja nggak ngerti gitu. Astagfirullah kan gitu loh. Kaget aku, shock. Paham ya? Dia ngetes aja. Oh, dia ngetes. Kalau ngetes mah boleh ngetes aku, tapi harus berilmu dari aku gitu loh. Maksudnya aku tuh dites sama guru-guru aku mah seneng. Malah aku seneng kalau dites orang pinter supaya aku tambah lebih pinter gitu loh. Cuman masalahnya kalau yang mau ngetes aku harus lebih cerdas dari aku gitu ya. Karena aku nggak mau lah dites sama orang yang di bawah aku. Emang Yesus dites sama iblis mau? Aku nggak mau.
Halo Aseng Sembiring. Halo. Ya, buka cam brother. Udah minum Aku udah- kencing onta belum? Udah, kau udah minum racun belum? Kok ketawa? Anak kau udah dikasih minum racun belum untuk membuktikan keimanannya? Kirain kau Tawa. belum minum kencing onta. Udah aku bilang aku udah minum kencing onta, kau udah minum racun belum? Ah, gini lah, Doain anak lah. Teo tuh. Udah buka, kok doain? Dengar dulu, kau kayak nggak percaya kau sama Tuhan kau sendiri. Nggak bisa kau berdoa sama Tuhan kau. Doakan transit tuh, minta dulu ke anaknya, baru minta ke bapaknya. Buka kemo dulu, biar kami tahu kayak mana muka anak Teo sini. Coba Nah, anak, males aku lagi mutar. kayak gini lah kalian anak-anak Teos, naik-naik ngomong sembarangan, ditunjukkan Iya. dilihatin muka. Kalian laki-laki tapi sama perempuan aja kalian takut. Kelakuan anak Teos. Aku tanya dulu sama Iya. kamu, betul itu bang? Cuma Tuhan itu nanya. nenek moyang. Ya aku mau nanya juga nih, betulnya itu Tuhan kau nenek moyangnya pejina? Coba nenek moyang Tuhanmu pejina itu betul nggak itu? Ini yang ku tanya tadi lu jawab dulu tadi ini. Kan udah ku jawab, udah aku bilang, kau udah minum racun belum? Ketawa kau. Nah pas ku tanya, Aseng, ku tanya kau lagi, nenek moyang Tuhan kau pejina itu betul nggak? Ah takut nanti digeruduk sama kita. Kau berarti kau nggak percaya sama Tuhan kau. Berarti kau yakin Tuhan kau nggak mampu melindungi kau. Takut kau pikul salib rupanya. Kayak gini loh orang Kristen nih, makanya jangan percaya sama orang Kristen teman-teman. Ketika mereka bilang mereka adalah anak-anak Theos, ternyata mereka ini penakut. Ketika mereka bilang mereka adalah orang yang disuruh pikul salib, hantu pikul salib. Buka kem aja takut digeruduk kau. Berarti kau yakin Yesus nggak mampu bantu kau. Kayak aku lah, aku percaya Tuhanku maha kuasa, makanya aku nggak berani takut. Laporkan polisi aja, aku datang itu polisinya. Polisinya yang datangi aku ya. Katanya anak Theos, katanya selebel anak Theos nih, senggol dong. Diskusi aja takut. Kayak gini nih, memang jangan percaya sama omongan mereka teman-teman. Kalau mereka bilang mereka ajaran kasih, bisa jadi bukan. Kenapa? Ketika mereka bilang kami percaya Yesus bersama kami, ini aja takut digeruduk. Iya, mereka tuh bohong kebanyakan teman-teman. Ajarannya itu cuma di bibir doang. Coba kita tanya bagus-bagus nih, Aseng, kau ada nggak dilarang Yesus minum kencing orang? Lihat tuh di TV. Kan, udah aku bilang lebih mulia Edis TV ketimbang Yesus. Kita bicarakan Yesus, dia bahas Edis TV. Betul lah kudugaanku si Aseng ini penyembah Edis TV. Edis itu Kristus bagi mereka. Orang kita bahas Yesus loh, malah dibahas si Edis TV. Lebih mulia Edis Coba. ketimbang Yesus. Mbak sekali-sekali naik sama Edis TV. Kukirim kau uang 1 juta kalau kau mampu membiarkan Edis meminta kepada Edis untuk mengizinkan aku 1 jam ngobrol sama dia. Berani kau kukirim kau duit 1 juta? Iya serius. 500.000 aja lah, mau ke Danuto. Ya udah, pergi kau dulu ke Edis. Kau bilang sama Edis, Uniriva siapkan karpet merah untuk Uniriva 1 jam ngobrol sama kau Dis. Sana, pergilah sana dulu. DM nomor dananya ya, kirim ya. Kok DM nomor Nana? Kau lah ngasih nomor rekening sama aku, itu pun kau nggak paham. Aneh nih, agak lain anak-anak Tuhan nih. Aku bingung, anak-anak Tuhan nih mabuk kah semuanya? Ngomong aja udah besalahan. Udah pergi kau sana sampai Edis sana. Mabuk tua ini udah masuk tuh drum. Oh, pantas lah anak Theos kerjanya mabuk. Ginilah mabuk tua pula di Komal. Kelakuan anak-anak Theos nih kalau nggak mabuk, kalau nggak entah apa-apa aja kelakuannya. Suruh Edis takjil ke sini ya, kalau memang dia berani dia, ya. Ada-adanya orang Kristen nih. Buka cam. Silakan buka cam. Gimana Uniriva? Siap diskusi? Buka cam. Buka cam. Oh, saya buka kamera kalau nunjukin data dong. Kita nggak bukan bisa adu buka aja cam. di sini. Oh, buka cam. Kalau nggak mampu buka cam, nggak usah, ribet kali hidupmu. Muhammad aja nggak pernah open cam kok suruh saya. Ngapain Bang? Nabi Muhammad nggak pernah main TikTok kok? Emangnya Tuhan kok pernah main TikTok? Ngapain Nabi Muhammad buka cam? Nabi Muhammad kan nggak pernah main TikTok. Ada aja statementnya anak-anak Theos nih ya. Hah? Nabi Muhammad nggak pernah main buka cam. Nabi Muhammad nggak pernah main TikTok. Kau pikir Yesus pernah? Yesus pernah buka cam gitu. Turunlah kau, jangan mabuk di sini, Aseng. Turun kau.
Mabuk kau di sini. Dan hanya kelakuan anak-anak teos di Nabi Muhammad pula katanya nggak buka cam. Emang Tuhan kau pernah buka cam? Ayolah kalian anak-anak teos ada nggak yang beradab gitu, yang betul-betul normal gitu. Nih PRT Kumis nih, bener lah, jangan main-main lah. Muslim dan Muslim. Kristen Ya buka cam brother. Nah bisa buka cam nih. belum bisa on cam. Jangan berbohong lah, anak Tuhan kerjanya kok bohong. Udah aku tengok ini kau bisa buka cam lo bang. Kelakuan kalian tuh naik ke sini banyak ala bohong kau bang. Enggak, nanti Heran aku. itu Gini loh Indonesia ya. nanti kena ini lagi, kena apa namanya, penistaan agama apalah. Ya memang kalian itu memang umat pengecut, insecure dengan agama kalian. Yesus suruh pikul salib Kau kalian yang nggak berani. pengecut, Unir buka Rifa, aku siapa nih ada namamu? nih. Rifa ke siapa Ah, namanya, gigi muopong pengecut itu. Nah, gigi keompong pula. Inilah kau Kristen anak-anak Tuhan ini. Kau bilang aku yang pengecut. Aku buka muka nih. Kau bisa nggak buka cam diskusi? Kau pengecut Anak-anak kau. apa pengecutnya? Banyak kau. Buktinya apa? Apa? Turunlah kawan anak Teos memang anak-anak Teos apa anak-anak Dajjal ini. Disuruh buka cam takut digeruduk lah, katanya Tuhannya perkasa. Tuhannya hebat, bisa mati. Melindungi kalian aja dari gerudukan umat Islam aja ternyata nggak bisa Tuhan kalian. Katanya kau percaya Yesus perkasa hebat, tapi kau takut buka cam, takut kau digeruduk. Aku nggak takut digeruduk. Kenapa? Karena aku yakin Tuhanku maha kuasa melindungi aku. Aku ngaku anak Teos, takut digeruduk orang Islam. Kayak nggak ada harga dirinya Tuhan kalian di mata kalian itu loh. Diskusi aja pun ketakutan, heran aku. Agung Mikazu Gaming, Muslim non Muslim, brother. Halo, selamat malam Kak. Malam, brother. Muslim non Muslim, brother. Muslim Kak, semangat ya Kak ya. Siap bang. Jangan lupa pakai BH bang. Kak, Ya. kalau Edis Live itu kasih tahu lah Kak. Kan Kak kan pinter. Bang, gini loh. Wanita Gimana? satu-satunya yang paling ditakuti Edis di dunia ini, sebutkan nama Rifa. Keluar Roh Kudus dalam dirinya itu, sama upil-upilnya keluar, Iya. mencretnya pun keluar. Jangan abang suruh saya ke sana kalau saya nggak. Memang abang pikir saya ini ayam diadu-adu. Emangnya abang yakin saya diterima dia nanti? Lagian lucu masa Ya saya kan? disuruh menghadapi anjing? Jangan lagi gitu. Manusia disuruh ngomong sama Kan anjing. Kakak nggak kan mungkin lah. narasinya kan itu seimbang lah kayaknya kalau sama Edis. Kok seimbang sama Edis? Seimbang gimana? Jijik kali aku diseimbangin sama Edis. Si Edis gimana? dibilang seimbang sama aku nih, menghina kali ya Bang Agung ini. Aku Bible Ya, aja maaf, kuasai. Inilah orang-orang Islam nih kadang-kadang. Iya, menghina kau. Kau bilang aku seimbang sama Edis. Bible ku kuasai, Al-Quran ku kuasai. Edis apa yang dia kuasai? Di mana dia sekolah? Aku kuliah, so seimbang pula sama Edis. Kadang-kadang orang Islam nih merendahkan orang Islam sendiri loh kalau ngomong loh. Heran. Ya semangat aja Kak ya. Aku cuman Nggak ingin jadi aku semangat menakatin kalau kau Kakak bilang aja. nggak makan aku selama seminggu, kau bilang rendah kali perasaan nista hidupku, kau bilang seimbang aku sama Edis. Tahu Iya kau? ya maaf Kakak cantik. Maaf. Nggak ada cantik-cantik, nggak percaya aku ke orang Islam jadinya. Kenapa aku bilang begitu? Tuhan kalian Islam. orang Kristen itu, ya udahlah kau Islam. Tuhannya si Edis, si Kristus itu, kenapa kalian Iya. bisa seimbangan sama aku? Aku kuliah, Edis itu kuliah nggak? Katanya dia 13 tahun belajar Al-Quran. Ku tanya Edis tuh kuliah nggak? Nggak tahu Kak. Nah, kau bilang aku seimbang dengan dia. Si Edis kalau bicara pakai metode apa? Sakit kali loh Dia hatiku loh kalau pakai- Islam menyatakan aku seimbang dengan dia. Apa metode yang dia pakai? Dia pakai dalil kok, tapi Apa? Iya, aku tanya apa metode yang dia pakai? Pakai tafsir, dia tafsir ulama mana yang dia pakai menjelaskan Al-Quran? pakai penerjemah AI. Kayak gitulah kau bilang seimbang sama aku. Inilah kadang-kadang orang Islam ini kalau ngomong nggak memikirkan diri. Pikir kalau Ya, ngomong maaf, itu. Pak ya. Jijik Maaf. kali aku seimbang katanya sama. Tahu nggak kalian dulu? Edis itu tuh jadi bahan olo-oloan kami loh dulu loh. Bagi kami dulu Edis. Tahun 2000 berapa itu Kak? Nggak usah kau tanya-tanya Kan dia sama lagi aku. Udah bimbel ilfil ya? aku samamu loh bang. Iya, masa dibilangnya aku seimbang sama Edis? Edis nggak pernah kuliah. Edis itu cuman memframing agama Islam. Aku mempelajari kristologi, menggunakan metode hermeneutik, menggunakan metode orang Protestan, sola scriptura, dan juga menggunakan magisteriumnya Katolik. Itu metode Iya, namanya. Pas dulu tuh aku pernah ngeliat Kakak debat sama Udah Edison nggak usah seperti lah. Udah ilfil aku, turun kau. Kau bilang aku Maaf, seimbang Pak, ya. sama Edis. Nggak ada ceritanya, kau tahu.
Lebih baik kau dibilang pesundal daripada kau bilang aku setara sama Edis. Itu penghinaan yang luar biasa terhadap hidupku, tau kau. Lebih baik kau bilang mukaku peot. Iya, disetarakan sama Edis. Masa aku disetarakan sama hewan ternak? Yang bener aja lah kalian ini umat Islam. Ih, sakit kali hatiku disetarakan sama Edis. Ih, setara sama Edis katanya. Capek-capek aku kuliah, setara pula aku sama Edis. Sama si Edis takjil katanya setara. Emang hantu belau juga orang-orang Islam nih kadang-kadang. Jadi kau pikir aku berdiskusi sama ini nggak pakai ilmu gitu, kayak si Edis. Mencret juga kadang-kadang orang Islam nih kalau ngomong ya. Makanya aku bilang teman-teman, banyak orang Islam tuh kalau ngomong tuh nggak mikir. Yang Nabi Muhammad lah katanya yang membocorkan hari kiamat. Otak, apa aku nggak emosi coba? Disetarakan sama Edis takjil. Aku lebih baik disetarakan sama seger-seger tau. Seger-seger, nih jujur aku bilang nih, Rifa kok setara sama seger-seger masih mending. Karena apa? Seger-seger itu kalau masih naik ke komal masih bisa ngomong, diajak ngomong masih bisa diajak ngomong walaupun pakai masih bisa. Edis kalian bilang setara sama aku, rendah itu namanya. Kalian rendahkan aku, dia setara aku sama Edis kata kalian. Dasar kalian ini bikin kesel ini. Kadang apa? Ketika kita, makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu ya mengajarkan umat Islam kalau bicara tuh mikir dulu, istighfar lah aku. Tapi kalau aku lebih baik dikatakan pesundal daripada kehinaan besar bagi aku dikatakan setara dengan Edis, tahu nggak? Iya, penistaan besar itu. Kalau disetarakan, misalnya disetarakan sama Mikana masih mending lah, Mikana kuliah, ya kan? Unirifa tuh setara lah sama Mikana, masih mending, dia kuliah, aku kuliah. Si Edis tukang curi tajil, tiba-tiba kabur ke Amerika, tukang lap-lap spion mobil orang nggak kerja, kalian samain sama aku? Kalian menista, merendahkan aku kali, kalian hilang harga diriku malam ini, kalian setarakan aku sama Edis loh. Astagfirullahaladzim. Sadarlah kalian. Si Edis jangankan sama aku ya, jangankan sama aku bilang ya. Sama siapa ya? Dulu di Kristen aja, Mikana lah, Mikana. Nggak ada papanya itu, Mikana masih mending tuh. Aku jujur aja aku bilang, aku bukan muji-muji Mikana ya. Mikana itu kalau ngomong masih menggunakan akal dia, masih berani dia menjelaskan imannya. Si Edis kuliah S3. Si Edis kuliah S3 katanya. Esteller, Tontong, Tape. Astagfirullah. Menyakitkan kadang-kadang umat Islam ini ya. Tuh kan, gara-gara aku disetarain sama Edis, Bang Mr. Zan nggak mau lagi ngefans sama aku nih. Maaf, saya nggak jadi ngefans sama Uni karena ternyata Uni setara Edis. Tuh kan, hilang harga diri, ganti rugi bang. Hilang ngefans gue satu tuh. Nggak boleh balikin fan gue itu. Masa aku, aduh ini menderita aku disetarakan sama Edis, ya Allah. Secara kemanusiaan aja aku nggak redo tahu disetarain sama Edis. Kenapa lah kalian kalau ngomong tuh nggak mikir tahu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak lagi mau diskusi ya sama Kristen? Enggak bang, saya tadinya mau pargoy, cuman kayaknya saya baca Bible Tuhannya orang Kristen bejina, jadinya saya tanya gitu loh. Oh, Tuhan orang Kristen bejina, nenek moyang Tuhannya Kristen bejina gitu. Tadinya saya mau pargoy, cuman saya pikir-pikir kayaknya lebih baik saya nanyain sama orang Kristen, bener nggak sih nenek moyang Tuhannya berjina gitu. Jadi gimana menurut abang nih? Gimana apanya? Ya abang kesini mau ngapain? Enggak, ya sebenarnya aku ada sesuatu yang kepengen tanya, cuman ini kan sepertinya nggak boleh dipertanyakan sih, apalagi ini masalah tentang akidah. Gini bang ya, ini ku kasih kabarnya, umat Islam ketika kalian bertanya dan gara-gara pertanyaan kalian dihakimi sebagai orang bodoh dan sesat, jangan salahkan aku. Udahlah,
Ya, itu aja aku bilang ya. Wahai umat Islam, ketika kalian naik kering tinju, lalu kalian coba menampar petinju dan kalian ditabuk sama petinjunya, jangan nangis, jangan marah. Kalau kalian diteriaki sama komentator di bawah, itu ilustrasinya tuh. Udah aku bilang berkali-kali loh. Ketika ada umat Islam pertanyaan yang merendahkan harga dirinya, jangan salahkan aku nanti. Aku tuh nggak mau kalian terlihat bodoh, kan aku bilang begitu. Takutnya nanti abang bertanya pertanyaan yang dibawa oleh orang Kristen, abang dituduh Kristen nanti. Itu kenapa aku tuh selalu melarang orang Kristen belajar intern di dalam Komal ini, karena ini tempat kita dialektika sama Oten. Takutnya nanti pertanyaan abang itu pertanyaannya sama persis dengan Oten. Jadi ada pertanyaan di antara orang Islam, yakin lu Islam, masa gitu aja lu nggak ngerti kan gitu. Kenapa? Inilah alasannya kenapa metode belajar itu diletakkan di sebuah ruangan tuh. Jadi bersama dengan orang-orang yang sama belajar, biar tidak ada penistaan dan merendahkan diri seseorang. Kalau seandainya ada orang Islam bertanya kepada saya di sini, ternyata pertanyaannya pertanyaan persis seperti Oten, maka Anda akan dihakimi massa di bawah. Dikatakan Oten, dikatakan bodoh. Nah, akhirnya saya yang menanggung apa coba? Beban mental. Saudara saya diteriaki sama orang-orang di bawah. Contoh kayak tadi itu. Makanya saya selalu melarang umat Islam jangan bertanya ke saya. Saya belum cocok jadi gurunya orang Islam. Nanti tunggu sekitar 5 tahun lagi. Saya calon ustazah. Kalau saya calon ustazah, nanti saya buka kajian khusus internal Islam. Saya pakai privat nanti di Zoom. Jangan di depan orang nanya-nanya tentang sesuatu gitu loh. Kenapa? Takutnya bang nanya gini nanti, kayak abang tadi tuh. Jadi Nabi Muhammad tidak membocorkan. Kan kaget saya, gitu. Ini boleh saya ngomong? Ya bolo, saya sudah ngasih tahu ya, tanggung jawab Anda sekarang. Terserahlah, lanjut. Apa mau yang ditanya? Silakan bertanya. Saya kan kebetulan kan Mbak berkata ahli apa sih kristolog, sementara saya kan sering baca-baca hadis. Tapi ada gimana ya, ini masalah pernikahannya Rasulullah ini kan yang disoalkan itu kan Sahih Bukhari kan di situ 9 tahun kan, sementara saya sering dengar di sini ada perbedaan, ada kesalahpahaman. Cuma kepengen tahu sedikit tambah wawasan lagi saja. Misalkan kalau ada orang bertanya, saya ingin menjawab. Ya, kesalahpahamannya apa? Itu maksudnya kan di perang Uhud, di perang Badar kan di situ yang boleh masuk ikut perang kan di umur 19 tahun, sementara itu kan sudah masuk berarti. Anda tahu yang meriwayatkan hadis itu siapa saja orangnya? Tahu perawinya? Enggak. Nah, coba cari tahu dulu itu ya, biar Anda tahu bahwa kalau kita mengambil hadis, kita ada beberapa ilmu yang harus kita kuasai. Pertama, ilmu matan, ilmu rawinya, sanadnya, pelajari itu. Nah, para ulama seperti Imam Bukhari itu sangat ketat dalam mengambil hadis. Bahkan dia mendoifkan hadis-hadis dari orang yang sudah terlihat berbohong. Dia tidak terima dari orang berbohong dan daya ingatnya tuh tidak bagus. Maka masuk ke dalam klasifikasi hadis doif. Makanya belajar ulumul hadis caranya apa? Teratur, terukur, terstruktur. Umur sudah 35 nggak apa-apa. Cari ulama setempat, belajar dengan betul-betul tekun, catat. Bagaimana cara mengklasifikasikan hadis menurut para ulama. Jangan sama saya belajarnya, ya. Nanti saya minta bayaran nanti. Soalnya yang ngajar tuh nggak enak loh. Capek sih ngajarin Oten bahasa Indonesia dulu. Nggak, bercanda. Maksudnya gini. Iya, abang pelajari dulu perawi hadisnya siapa aja. Apakah di situ orangnya adalah orang-orang semua yang ingatannya ini, umur berapa para perawinya agar abang tahu. Kalau ada perawinya umurnya misalnya sudah 70 tahun, 80 tahun atau dia sudah ini, pasti ada sesuatu yang bisa abang temukan di situ. Nah, terkait tentang perbedaan para ulama, apa masalah? Seandainya saya terima hadis itu sahih, masalahnya apa? Yang bermasalah selama ini tentang pernikahan Nabi Muhammad itu cuma Oten. Adakah permasalahannya di antara umat Islam? Tidak ada. Emang kalau Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidah Aisyah umur 2 tahun, kenapa? Saya tidak pernah salah. Nah itu. Kalau masalah hadis kita sudah tahu ulumul hadis bang. Ada hadis doif, hadis maudhu, bahkan hadis sahih yang bahkan didoifkan oleh ulama tertentu ada. Karena mereka punya kriteria yang ada yang ketat, ada yang menambahkan ini, ada yang tidak mau dari orang. Oh, saya tidak mau kalau dari si A itu pernah menipu misalnya. Itu ulama. Jadi kalau abang bicara tentang perbedaan, memang ada perbedaan. Apakah hadisnya kuat menurut ulama ini, adakah doif menurut ulama ini, itu memang ada perbedaan. Itu bukan masalah. Itu memang ilmu, salah satu ulumul hadis, supaya kita berhati-hati mengambil sebuah riwayat hadis. Tapi permasalahannya apa dari situ?
Apa permasalahannya yang mau diangkat? Kasih banyak Mbak penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yalah kalian enak aja, aku belajar, kalian belajar sama aku bayar kuliah, kalian belajar sama aku nggak bayar, bayarlah. Yang Islam, cie, langsung di bawah. Kalau Oten gratis, kenapa? Karena mereka itu ini loh, kenapa aku gratiskan Oten untuk diajarkan? Pertama kasihan mereka itu, ngaku-ngaku anak Tuhan tapi anak manusia. Ngaku-ngaku Tuhannya hebat tapi pernah mati babak belur. Jadi mereka tuh sudah merasa selamat tapi belum tentu selamat. Jadi itu kenapa sebagai bentuk kasih sayang aku kepada mereka, hidup mereka di dunia udah menderita, belum tentu juga masuk surga. Nah kalian umat Islam jangan gitu. Umat Islam itu belajar itu mahal tahu. Yonatan Nandar sama aku belajar bahasa Ibrani 1 juta sebulan kami bayar. Tanya tuh orangnya tuh masih hidup tuh. Bener kan Nandar? Nandar. Bener kan Bang Nandar? Betul, Luni. Siapa nama guru kita? Siapa nama guru kita? More Sapri. Bayar nggak kita? Bayar kita. Bayar. Gitu. Tapi nantilah, jangan sekarang aku jadi guru. Nanti tunggu 10 atau 5 tahun lagi ya, orang Islam ya. Nanti baru aku jadi ustazah. Sekarang aku calon ustazah. Aku guru besarnya Oten. Iya, ibu gembalanya Oten. Tapi aku belum cocok jadi gurunya umat Islam. Aku emosian. Kesel aku Bang Yonatan Nandar kalau ada orang Islam yang bertanya pertanyaannya itu pertanyaannya merendahkan Nabi. Itu loh. Udah ya. Ada lagi anak-anak Teos yang mau mempertanggungjawabkan nenek moyang tuanya itu berzina? Ada nggak? Buruan nih, Bunda Gembala mau bobo. Udah malam. Mumpung Bunda Gembala masih ada nih untuk kalian ya. Anak Bunda, kalian dikasih gratis ilmu pada nggak mau nih anak-anak Teos ini, anak-anak dewa. Gak usah debat sama Bunda ini, Bunda Gembala gak usah debat sama kalian. Bunda kalah aja deh, kalian aja yang menang ya. Bunda cuma berbagi informasi aja. Itu Bang Yonatan Nandar kan. Nih Bang Yonat, sini aku mau ngobrol dulu. Gak apa-apa biar kamu. Boleh. Tau gak kenapa aku tuh paling anti naikin orang Islam, nanya-nanya gitu. Takutnya baper gitu loh. Ketika aku gak mau mereka terhina gitu, nanti mereka baper, merasa dihina. Kan banyak kejadiannya dulu. Ingat gak dulu waktu ada tuh akun namanya Andrew apa gitu kan. Dia tuh nanya-nanya. Terus aku bilang, masa kamu gak tahu itu? Akhirnya dia merasa egonya tuh sebagai orang Islam dia gak tahu. Akhirnya dia marah sama aku. Akhirnya malah musuhan sama aku. Kenapa? Belajar di depan publik ini implikasi moralitasnya besar loh Bang. Karena kayak, masa gue Islam sama ke Oten, pertanyaannya gitu kan. Dan dia akan dihakimi secara sama netizen gitu loh. Akhirnya dia tersakiti. Nah itu yang terjadi sama kayak contoh-contoh kayak rombongan si rest area si kayak gitu-gitu yang mereka kumpul-kumpul satu tempat tuh gara-gara di awalnya tuh mereka coba menguji para apologet kan. Akhirnya berdebat sama apologet. Akhirnya terpecah umat Islam itu karena ego Bang. Rata-rata begitu. Aku justru lebih takut dengan orang Islam yang punya ego beragama gitu loh, ketimbang yang apa namanya yang Oten. Kalau Oten mah udah tahu kita PA-nya gimana kan. Orang Islam ini gitu loh. Takutnya mereka tuh orang berilmu gitu kan. Nah, tapi pernyataan mereka itu berkonsekuensi logik penghinaan terhadap nabi-nabi kita gitu. Betul. Kayak tau nggak orang-orang yang filsafat itu? Dibilang si Fanan yang Habib itu katanya dia menyamakan si Panan itu siapa? Ada yang akun orang Syiah itu, maksudnya tanpa sadar mereka tuh, mungkin mereka nggak sadar atau sadar ya, mereka udah menghina Rasulullah tahu, dengan menuduh Imam Abu Hurairah tuh pendusta lah kayak gitu. Tapi mereka kalau ditunjukin dalilnya, mereka tuh ternyata mengambil dalil-dalil dari Syiah gitu. Itu yang aku khawatirkan. Tapi mereka tuh orang Islam tuh nggak ngerti ya. Kalau nyapa-nyapa nggak apa-apa gitu loh. Mereka nggak paham ya. Mereka tuh nggak paham ya. Mereka tuh ketika bertanya pertanyaan itu, pertanyaan yang sama persis sama Oten, mereka akan dihina gitu. Mereka nggak ngerti gitu ya. Nggak paham mereka. Ya udahlah, kita istirahat aja lah. Padahal aku udah tahan-tahan loh abang tadi tuh. Mau tidur.
Ini jam berapa tuh di sana? Di sini jam 10. Wah, anak gadis nggak boleh tidur malam-malam. Nanti Ya mama sudah, marah. selamat tidur. Ih, mana perpuluhan aku? Ya, aku juga nggak dapat perpuluhan ini. Yaudah kita closing statement yuk. Kita closing statement ya. Jadi gini teman-teman, umat Islam itu tidak dianjurkan belajar di komal-komal debat. Boleh mengambil argumentasi dari para debater, boleh, tapi dikritisi lagi tuh ya. Dan belajar Islam itu tidak boleh di tempat sembarangan. Kita tuh bukan oten. Umat Islam itu belajar Islam tuh sistematik, terukur, terstruktur. Ada yang namanya ulumul hadis, saudara. Ada yang namanya ulumul Quran. Uni kami nggak bisa kuliah. Udah deh, nggak usah kuliah. Tapi kan bisa cari ulama atau ustadz tempat bertanya. Kan bisa searching pandangan para ulama seperti apa. Hati-hati saudaraku, hati-hati. Kenapa? Karena gara-gara kita nanti saling berdebat di depan publik, itu kita meniru langkah-langkah setan dan cara-cara orang kafir yang memperdebatkan pemahaman yang berbeda-beda. Begitu ya. Aku tuh nggak mau satupun saudara aku umat Islam tuh terlihat bodoh depan orang, nggak mau. Terlihat bodoh itu belum tentu bodoh loh ya. Terlihat bodoh itu maksudnya adalah kelihatannya bodoh tapi bukan. Maksudnya itu kayak aku nggak mau kalian tuh kayak tadi tuh oten nggak mau aku, astagfirullah, beliau tuh Islam tapi kok nggak ngerti gitu loh. Aku sayang sama kalian tapi kalian tuh ngeyel pengen juga nanya sama aku tuh bukan guru. Belum, tunggu 5 tahun lagi aku jadi guru. Kalian sih ya. Nanti kalau Abdi sudah jadi guru, baru belajar sama Abdi. Abdi buka kelas privat. Jangan waktu lagi berdebat Abdi ajarin cara bertinju, nanti ketabok mukanya ya. Oke, astagfirullah ya Allah, hilangkanlah ego beragama kita ya. Kita tidak boleh merasa paling benar. Aku nggak mau merasa paling benar di antara saudara aku yang berilmu. Dia sudah hafal Safinatun Najah, aku belum pernah baca Safinatun Najah. Dia lebih berilmu dong sama aku. Tuh kan, jadi ini sedih kita, oke? Tuh buat kawan-kawan Kristen gini loh ya. Aku cuma nanya, benar nenek moyang Tuhan kalian pejina? Jangan marah lah, aku cuma nanya doang. Ya, itu aja. Ini ada yang mau naik. Sebelah lagi nih yang mau naik. Orang kaya lagi naik nih. Kayaknya mau bagi-bagi perpuluhan nih. Oh, udah turun orang kayanya. Udah ya. Bang Sazan yang ketawa-ketawa aja. Ketawa aja. Manandar. Ya, Uni. Statementnya apa? Gimana nih? Coba closing statementnya apa biar aku turun dengan bahagia. Cepet atuh. Bentar. Gimana suara? Jelek orangnya. Oh, nggak ada suara. Suaranya monyong. Rusak nih. Suaranya kedengaran monyong. Aku senengnya Yonatan Nandar ini guys. Kita ejek fisik dia nggak akan pernah tersinggung. Cuman dia apologet yang nggak pernah emosi guys. Dia coba kalian perhatikan sejak dia jadi apologet pernah nggak dia emosi? Nggak pernah. Hanya bahkan si Kores aja itu salut sama dia, tau nggak? Kata Kores bilang begini tuh. Hanya Kandayonat kan, kalau Kores manggil dia Kandayonat ya. Kalau aku manggil dia Gus Yonat lah. Maksudnya bukan Gus gitu, Gus Imron gitu, bukan. Maksudnya bukan Gus-Gusan gitu, tapi kayak bagus. Kata si Kores, satu-satunya apologet yang nggak pernah marah tuh cuman Kandayonat katanya. Serius dia mah. Dia mau dikatain monyong, dikatain jelek, mah dia nggak masalah. Iya, dia nggak pernah marah dia mah. Marah aku juga nih, kalau marah. Nggak pernah aku lihat marah mah. Rusak nih ya. Anak. Ya kalau aku sambungin nggak ada suaranya. Udah gitu aja, nggak pernah marah antum tuh. Aku udah nonton, maksudnya tuh sekopla apapun OT-nya antum nggak pernah marah, cuma paling masih kelihatan ininya. Kalau apalagi aku tuh pernah kepancing marah, emosi banget sampai ke bawah hawa nafsu, tahu pernah. Ada suaraku nggak? Ada.
Ya aku tergantung orangnya. Kalau orangnya Bahlul ya marah juga lah. Si No bilang ini Nek Gayung mulai naksir katanya. Siapa yang nggak naksir sama Yonatan Nandar? Si Lina aja berkali-kali pengen Naksir, ketemu iya. Yonatan Nandar. Lina aja naksir Iya. ya. Seluruh perempuan Kristen Islam bakalan naksir sama Yonatan Nandar. Kalian nggak lihat? Ganteng, perkasa, otaknya normal, penginjil sejati, berkumis, gede. berotot gede, tulang kawat, hidungnya lebar, mulutnya monjong. Siapa yang nggak naksir? Lina aja naksir sama Yonatan Nandar. Berilmu, si Yuli naksir, si Sopi Katul naksir, si Ica naksir, si Ica aja nawar-nawarin adiknya buat Yonatan Nandar. Iya. Kumaha kalian ini mah? Aku kalau ini mah, kalau aku penjahat kelamin bisa habis itu nih. Iya, tapi dia orang Islam baik. Hah, ganteng, perkasa, penginjil, pengacara lagi. Iya kan? Yuni. kayak jedajud loh kayak gitu. Kayak jedajud. Seandainya itu Deborah, nabi-nabiahnya Kristen datang, dikejar-kejar Yonatan Nandar ini. Iya. Pasti. Penginjil jalanan, penginjil sejati, evangelis, evangelis, Jelis, Unity, Yonatan Nindi. Indir. Cuman dia satu-satunya penginjil yang ikhlas tanpa persepuluhan. Kata siapa? kata Lina. Kata Lina. Cuman dia satu-satunya yang mengenal siapa Yesus yang sejati. Hanya dia yang bisa membongkar bagaimana ajaran Yesus sejati, saudara-saudara, dalam nama Bapa. Haleluya, haleluya. Iya. Ini ada yang komen, Nandar punya kekuatan 30 laki Oh katanya. iya, Benar nggak iya nih? betul. Kalian mah impoten kalau dia punya kekuatan 30. Begini, Iya. aku mah begini. Iya, kalau Oten mah impoten Begini. rata-rata karena nggak punya Oten begini. kekuatan. Kalau aku begini, kalau Oten begini. Makanya banyak cewek-cewek Oten yang kabur sama lakinya tapi nggak bisa minta cerai. aduh. Ya halo, ini aku mau turun nggak jadi nih. Ya, oh ya, Anda setelah aku open cam dia langsung gak ngantuk. Habisnya aku disuruh menginjil sendiri. Halo Joseph, dari namanya Kristenable banget. Anak Teos ya, anak dewa ya, anak dewa nih, anak Teos. Oke, diam aja. Anak Teos silakan open cam anak Teos. Halo brother. Halo Joseph. Si Joseph ternyata belum sadar kalau dia sudah ngeripot dari atas. Nggak ngaruh. Udah Joseph turun atau ya? Jadi gitu teman-teman. Yonatan Nandar ini adalah evangelis yang paling ditakuti sama pendeta. Enggak, biasanya Oten tuh gitu kalau aku puji-puji Yonatan Nandar kesel banget tahu. Karena Oten tuh dia pengennya kita saling hujat gitu loh. Hanya evangelis Yonatan Nandar yang ditakuti sama seluruh pendeta, baik pendeta senior, iya semua pendeta pada takut sama Yonatan Nandar. Itu dia, Pak. Apa nih teman-teman? Itu dia baru. Ya nih, aku ini nih mau pindah rumah nih. Tolong pinjam uang lah nih. Bukan pinjam lah, kalau pinjam lah. Kalau pinjam kadang nggak dibalikin. Mending kita minta aja. Uni bagi duit nih. Ada duit nggak nih? Wih, uangnya baru semua, cuy. Uangnya baru, hebat nih Uni nih. Aduh,
Iya, ini serius nih. Aku kan aku mau pindah rumah, ya kan. Ternyata sampingnya itu Cindo. Aku kalau nggak bisa debat nanti, ya kan, mau pakai peredam suara aku. Ini loh orang Islam tuh gini, kita menghargai orang yang tinggal dengan kita supaya dia tidak tersakiti. Kebayang nggak kalau seandainya dia dengar bahwa ternyata Yesus tidak pernah mengajarkan dia Tuhan, terguncang imannya. Kita kasihan, makanya Yonatan dari itu kasihan. Iya, makanya aku mau pakai peredam suara nih. Ini mau nyumbang berapa nih? 2.000 lah. Peredam suara harganya 60.000 nih. Ini mau nyumbang berapa? 20 apa? 20 biji. 20.000 lah. 60.000 Uni. Ya kan aku nyumbangnya cuma 20.000, mampunya gimana sih? Ukurannya kan kamarnya segini, ya kan? Iya kan. Pokoknya atas, pinggirnya berarti 1, 2, 3, 4 sama atas. Nah, orang Islam itu jaga perasaan ya, Bun. Nih ya, kita ini meskipun ya meskipun kita mayoritas atau apa, kita kan tahu diri juga hidup bertetangga kan? Iya. Tapi indah do fitih fan yang kepala kita nih. Jadi gini caranya ya. Supaya mendapatkan fitih, mari kita ke gereja. Mau kita dapat persepuluhan. Tapi kita kalau di gereja kita khotbahnya gini aja, kita pelan-pelan aja khotbahnya. Saudara-saudara, Yesus adalah Tuhan di hari Sabat. Pasti mereka langsung haleluya gitu. Ini itu ada yang komen, oh udah mulai minta-minta loh. Aku minta sama Uni kok. Gimana sih? Dia minta sama gue, bukan sama minta orang. sama lo. Kita mah saling memberi. Kita mau umat Islam saling memberi. Emang lu pelit? Iya, gua minta sama Uni yang panas oten. Gimana sih ya? Lagian mah kita saling berbagi. Emang lu mentang-mentang Tuhan lu ngambilin keledai orang lu. Orang Islam mah saling berbagi. Apaan? Iya. Gue minta sama Uni yang panas oten. Dia minta sama kakaknya sendiri. Kenapa lu yang panas? Mentang-mentang lu oten lu. Sana oten. Parah lu. Memang. Tapi orang Kristen tuh kesel banget kalau lihat umat Islam tuh bersatu loh. Mereka tuh kesel banget kalau lihat kita tuh ketawa-ketawa bersama gitu. Kesel banget tahu. Kenapa gitu ya? Tahu. Aku kan tadi jualan aku tadi yang pakai aku di yang satunya tuh. Nah, aku nggak bahas Yesus, nggak bahas Bible, aku dihujat. Nandar jualan nggak sekarang. Lo emang kenapa salahnya? Pokoknya di Kristen itu ya. Nanti kalau misalnya nih kita pakai apa gitu kan, pokoknya dihujat, pokoknya entah jualan kak, entah apa, pokoknya dihujat. Kenapa? Karena gimana coba? Pokoknya dicari kekurangan kita pokoknya. Misalnya nih gigi aku ada cabenya, ciri pak giginya, pokoknya ada aja gitu. Jadi nggak apa-apa lah. Memang anak-anak Teos memang kelakuannya gitu, udah nggak apa-apa. Jangankan yang ada cabai di gigi, orang gua nggak ompong, dibilang ompong. Ini udah jam 1 loh. Oh ya udah istirahat nih. Aku dimarahin nanti. Udah pergi. Tidur sana. Jangan dituduh. Tunggu dulu bentar dulu, aku ngomong dulu. Iya. Jadi ngasih nggak? 20.000. Oke, ditunggu ya. Bener ya 20.000 ya nih. Iya 20.000 nanti ini. 20.000, 40.000. Masih ada sisa 40. 20.000 kan ada 20.000 aku kasih mah. Iya, makasih ya nih. Gini loh teman-teman Kristen gini. Iya, kami tahu Tuhan kalian punya nenek moyang, nggak apa-apa, kami nggak mengejek kok, nggak apa-apa. Cuma kami pengen tahu doang, apa iya Tuhan kalian nenek moyangnya pejina kan gitu, cuma nanya doang. Ya kan kami kan nggak ngejek. Misalkannya Tuhan kalian punya nenek moyang pedofil, pejina, penipu dan pesundal, ya nggak apa-apa gitu loh, tapi jangan marah-marah lah kan gitu. Coba nih ada Amora nih, muslim dan non muslim nih. Ya udah nih, istirahat aja, udah malam. Ini tunggu dulu nih, mentang-mentang ada cewek gue disuruh turun nih. Wah, cewek sendiri udah. Enggak, jangan terpengaruh. Biasanya namanya Amora. Tapi suaranya Amorol. Amora. Iya. Ada namanya Amora muslim dan muslim. Cowok coba. Nanti suaranya cowok coba.
Turun naik Dulu. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nih. Sehat selalu ya nih. Insyaallah. Ya. Oten itu. Apa sih? Gua oten-oten nih, kenapa jadi panas nih oten-oten nih? Kalau sama aku bukan itu judulnya ya. Kalau sama aku judulnya, mau judul apa kalian? Roh Kudus makhluk. Nah, itu ciptaan. Oh, cukup nggak nih ciptaan? Nah, kalau tema sama aku ini, sama aku wajib on cam ya. Bandar. Ya, on cam Bapak. Bapak CJ open cam Bapak. Muslim Bapak Kristen Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan on cam Bapak. Semoga Om Nandar sehat selalu, semangat, panjang umur. Amin, 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 amin. Ya. Terima kasih doanya Pak. Om, turunkan saya. Ya, terima kasih doanya Pak ya. Ya, assalamualaikum. Sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jantan, pejantan tangguh, itu yang ku harap ada padaku. Weh. Detik. Pegang nggak? Pegang nggak? Jantan, pejantan tangguh, itu yang ku harap ada padaku. Karena hanya lewat mimpi aku bisa menjamahmu, lalu Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadku. PK sebentar 3 menit 5 menit. 5 menit ya PK. Iya, santai sejenak ya teman-teman ya. Iya, saya mau merenggangkan badan dulu nih ya, ngomong sama Bang Nandar ya. Banyak pasien yang sudah saya obati tadi Bang ya. Dan alhamdulillah malam ini ada 37.000 penonton ya. Allah ya. Ada Quran surat Al-Imran ya, Allah memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendakinya. Itu Quran surat Al-Imran ayat berapa sih? Tutil mulk. Bacain. Ya coba. Aku lupa ayatnya. Justru itu makanya yang Allah memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendakinya. Tutil mulku. Aduh lupa ya. Tutil mulku. Lupa makanya. Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Iya, itu ayatnya benar itu. Jadi apa Allah, Bang Nandar di situ? Iya, jadi Allah memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendakinya. Betul. Ya, Allah meninggikan orang yang dikehendakinya dan Allah merendahkan orang yang
Allah kehendaki. Jadi Ustadz Yusuf ini ya, kalau kita lihat di antara debater muslim yang lain, penontonnya paling banyak, dan saya merasa bersyukur dan berterima kasih karena ada pembanding gitu kan. Gitu. Jadi tidak ada, kalau di dalam Islam itu tidak ada istilahnya kita menjadikan Ustadz Yusuf ini sebagai partner, bukan sebagai rival. Masya Allah. Ya, betul tidak? Betul. Lanjutkan perjuangan. Saya hanya sebagai sebagai pelengkap aja. Nah, iya. Kalau saya kan mendukung semuanya. Ya, tapi gini ya, Bang Nandar, saya bersyukur sih ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memang hatinya itu tegak lurus gitu, nggak ada tujuan apa-apa ya, semenjak kita dari dulu gitu ya. Lihat. Masih eksis kan sampai sekarang. Bang Zuma, antum, Kodonditan, Uniripa, terus Bang Kores, terus saya tetap bersinar gitu di dunia apologetika gitu. Beda yang cariannya itu yang sedikit-dikit apa kayak gitu, beda niat. Nah, tenggelam sendiri gitu. Jadi kita itu nggak pernah, teman-teman ya, di dalam hati itu, oh ini penontonnya banyak, jadi iri, nggak pernah. Malah kita akan support gitu. Saya aja nih ya sama Bang Nandar, semoga saja teman-teman juga mau ikut ya menyaksikan live streamingnya Bang Nandar kalau saya tidak streaming gitu. Jadi seperti itu. Pokoknya aku tuh kalau ada yang aku ngefans sama Bang Nandar, aku bilang sama aja. Jadi kalau misalnya nggak ada aku, nonton yang lain. Kita ini adalah satu tubuh. Kita bisa bersinergi gitu kan. Bukan betul. Jadi kalau siapapun aku senang. Kalau pagi-pagi atau ketika aku sibuk, aduh nggak ada yang live. Itu kadang aku maksain live karena nggak ada. Tapi kalau sudah ada Ustadz Yusuf, Bang Juma, misalnya Bang Faruk ya, dan kawan-kawan yang lain live, saya senang ada yang ini kan, penyeimbang. Karena sekarang ini perang itu bukan perang pedang, tapi gazul fikr, perang pemikiran. Ya tidak? Betul. Perang pemikiran. Perang pemikiran sekarang ini perang propaganda. Masya Allah. Betul. Saya pantengin live-nya Ustadz ya setiap hari ya, alhamdulillah. Siapa ini? Tadi saya acak sih Bang, pertanyaan klasik sih yang saya tanyakan. Apakah manusia itu ciptaan? Ciptaan kata mereka. Apakah Yesus itu manusia? Manusia katanya. Habis itu saya tanya lagi, berarti Yesus yang manusia ini adalah ciptaan? Ada yang jawab jujur iya, ada yang kagak mau jujur bukan katanya. Nah, kalau bukan gimana? Yang jawab jujur ini bakal loncat ke pertanyaan 4. Yang jawab kagak jujur itu bakal puter-puter, stuck dia di situ. 6 hari ya teman-teman saya tanyakan itu ya, itu aja saya tanyakan. Biar apa maksud saya itu, biar mereka itu mau mikir gitu loh teman-teman, bahwa yang kalian tuhankan itu adalah anak orang, anak manusia gitu loh. Tapi aku mau bertanya satu hal ini, suaraku kalah nggak teman-teman ya? Soalnya aku nggak pakai soundcard ini, aku asli langsung. Karena HP yang pakai soundcard lagi dicas. Kalah ya suaraku ya. Kalah ya. Julisman, makasih, kalah suara. Iya, aku nggak pakai soundcard soalnya. Ini nggak bisa debat nih. Maksudnya nggak bisa adu suara kita. Oke, Ustadz Yusuf, lanjutkan perjuangan ya. Iya. Terima kasih. Ini intermezzonya. Barakallahu intermezzo ya. Intermezzo kata Bang Nandar. Oke. Silakan. Itu sampai live sampai jam berapa ini? Mungkin 1 Kristen lagi lah. 1 Kristen, nggak apa-apa, 5 Kristen juga. Maunya teman-teman di bawah itu nawar Bang Nandar ya. Jam 2 malam penontonnya masih 25.000. Saya pikir ini manusia 25.000 begadang semua kah? Iya lah.
itu kan Ini nanti saya yang disalahin kalau sakit-sakitan ya. Kenapa kamu sakit? Nonton Ustadz Yusuf sampai pagi. Wah, kacau dah. iya nggak apa-apa. Satu subuh. Iya. Iya, maunya lanjut satu ajan subuh jadinya. Kacau. Kalau di sana kan bedanya 1 jam ya. Sekarang setengah 11, berarti sana setengah 12, ya udah jam 2 gitu, nggak apa-apa kan? Karena orang-orang kafir juga kan ada tuh apa namanya, ridah atau apa tuh yang berjaga-jaga di malam hari itu kan, itu pahalanya kan sangat besar, ya tidak? Ridah ya kan, ridah itu ya, yang berjaga-jaga ketika malam itu kan. Ini kita kan, antum kan berjaga-jaga, ya tidak? Iya, itu kalau kita niatnya karena Allah, mardotilah mendapat pahala. Jadi niatnya bukan cari otot niatnya, tapi niatnya mardotilah, mengharap keridhaan Allah. Kita berjaga-jaga di waktu malam, antum berjaga sampai jam 2 pagi atau jam 3 pagi agar mereka tidak ke roomnya otan gitu, itu luar biasa. Betul. Oke, semangat terus. Sampai pagi ya. Mata saya gak tahan juga Bang Nandar kalau sampai pagi. Kalau temen-temen nih satu lagi ajan subuh temen-temen itu. Kalau saya ikuti ajan subuh nggak selesai mereka. Jam 1 atau jam 2 lah. Jam 1 atau jam 2. Gitu. Oke Bang Nandar, saya akan layani lagi pasien yang lainnya gitu ya. Oke. Siap. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berakhir sudah diskusi dan debat apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.